Halo semua, selamat datang di channel Arah Cerita. Di sini saya mau melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 4 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Selamat berfantasi. Kekuatan hidup unsur ibu kota dinasti Qin di dalam ruang praktek rumah Gunung Lei di rumah Pangeran Yu. Qin Yu duduk dengan kaki disilangkan dengan tenang di dalam ruangan. Kepergian Lier yang menyedihkan penampilan Soxian yang perkasa dan semua yang dikatakan pamangan sebelum pergi. Setelah mengalami semua hal ini, sekarang hati Qin Yu dipenuhi dengan kekosongan. Sudah tidak ada ketegangan di dalamnya. Saat ini yang harus dia lakukan tidak lain adalah berlatih diam-diam untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Karena dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia harus memahami tubuhnya dengan jelas terlebih dahulu. Ketika Soxian menyerang dengan riak biru, tubuh saya secara tidak terduga dapat bertahan lebih lama dari energi inti surya. Tampaknya pada saat itu setiap tempat di tubuh secara otomatis memiliki aliran jernih yang nyaman yang menyembuhkan luka-luka tubuh. Dalam hatinya King Yu masih ragu tentang kejadian itu. Setelah diubah oleh Meteorite, tubuh King Yu memang sebanding dengan ahli tingkat daceng, tetapi meskipun demikian seharusnya tidak bisa menahan riak biru begitu lama. Namun King Yu berhasil bertahan sekian lama dan pada akhirnya bahkan berhasil menetralkan riak tersebut. Penyebab semua ini adalah ketahanannya. Selain itu, semua energi dari inti surya yang telah dikonsumsi dipulihkan sepenuhnya hanya dalam beberapa saat. Tidak hanya luka tubuhnya yang bisa disembuhkan, bahkan energi yang dihabiskannya juga bisa terisi kembali. Ini sungguh sangat ajaib. Qin Yu sudah lama tahu bahwa air mata meteorik melakukan fungsi memulihkan sesuatu. Namun pemulihan tubuh dan energinya sama sekali tidak datang dari Meteorite, tetapi datang dari setiap sudut tubuhnya. Tampaknya saat tubuhnya terluka, setiap tempat di tubuhnya menghasilkan aliran yang jelas untuk menyembuhkan luka dengan sangat cepat. Qin Yu secara mental mengamati setiap tempat tubuhnya dengan hati-hati, terutama otot dan tulang. Semakin banyak dia mengamati dengan mata batin, semakin baik pengamatannya. Bersamaan dengan ini, rahasia pemulihan tubuh dan energinya dengan sangat cepat muncul di hadapannya secara bertahap. Apa ini? Qin Yu tercengang di dalam pikirannya, menemukan dengan jelas bahwa dalam dunia mikrokosmik otot dan tulang ada cahaya hijau di setiap tempat di tubuhnya dan bahkan di setiap sela. Masa cahaya hijau ini telah menyatu sepenuhnya dengan kedalaman tubuhnya. Tidak hanya otot dan tulang, bahkan permukaan planet di dalam dantiannya juga mengandung cahaya hijau yang misterius. Masa cahaya hijau ini pada dasarnya berbeda dari kehijauan di permukaan benda langit panggung planet. Dengan pikiran Qin Yu tiba sengaja menyebabkan masa hijau cahaya di tempat tertentu tubuhnya terbang keluar melalui telapak tangannya seperti energi. Sebenarnya, apakah masa hijau cahaya ini? Dia bergumam dengan suara rendah sambil melihat cahaya hijau di telapak tangannya. Oh, ketika Qin Yu merasa ragu, dia tiba-tiba melihat titik hijau cahaya mengambang keluar dari air mata. Meteor di energi dan tubuh. Titik cahaya hijau itu terbang langsung ke tempat dia mengumpulkan massa cahaya hijau barusan dan mengisi kembali energi hijau tempat itu. Itu air mata meteorik. Mata Qin Yu cerah. Seperti dugaanku, energi hijau misterius ini terkait dengan air mata meteorik. Sejak saya menghisapnya ke dalam tubuh saya pada saat itu selalu berada di luar kendali saya, tetapi sekarang setidaknya saya dapat mengontrol massa energi hijau ini. Dia memberikan sikat tulis yang dia personalisasi dengan darah dan menghisap ke dalam tubuhnya di masa lalu. Sebuah pikiran membuatnya terbang. Hanya pada saat ini kuas itu berbentuk pedang pendek. Meskipun bentuk sebenarnya dari senjata abadi kelas menengah yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi ini, yang adalah kuas tulis pelanggarannya bahkan lebih kuat daripada pedang abadi kelas menengah biasa. Memegang pedang pendek abadi kelas menengah ini, King Yu memberikan lengannya sendiri retasan sengit tanpa ragu-ragu. Meskipun dia menggunakan senjata abadi kelas menengah, dia harus mengeluarkan cukup banyak kekuatan untuk membuat luka yang besar. Darah mengalir keluar darinya tanpa henti, tetapi rasa sakit seperti ini hanya bisa membuatnya sedikit mengerutkan kening sekali. Sekarang mari kita lihat apakah massa cahaya hijau ini adalah penyebab dari kemampuan pemulihan saya atau tidak. Dia segera mengontrol massa hijau cahaya di tubuhnya untuk tidak menyembuhkan lukanya. Pada saat yang sama dia mengamati lukanya dengan penuh perhatian. Hahaha, seperti yang aku harapkan. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Qin Yu.
Masa energi hijau ini adalah penyebab ketahanan yang menakutkan itu. Tanpa dipulihkan oleh kumpulan cahaya hijau, lukanya tampaknya tidak akan sembuh. Setelah itu, Kinyu melepaskan penindasannya pada masa hijau cahaya. Mereka segera menyatu dengan lukanya. Dalam sekejap mata, luka besar itu sembuh total, bahkan tidak meninggalkan bekas luka yang terlihat. View ketahanan yang menakutkan Kinyu berseru dalam pikirannya. Meskipun dia sudah tahu sebelumnya bahwa kemampuan penyembuhan luka dari energi hijau itu menakjubkan, dia masih sangat terkejut melihatnya dengan matanya sendiri. Aku tidak pernah bisa secara aktif mengontrol air mata meteorik sebelumnya. Energi hijau ini harus dianggap sebagai jenis energi pertama darinya yang dapat saya kendalikan secara aktif. Karena kemampuan penyembuhan dan pemulihannya sangat luar biasa, sebut saja itu kekuatan kehidupan unsur. Sama seperti yang diantisipasi Kinyu, pengujian kekuatan hidup unsur ini menunjukkan bahwa tidak hanya dapat menyembuhkan luka dengan cepat, bahkan dapat memulihkan energi di dalam tubuhnya juga. Dapat dikatakan bahwa kekuatan kehidupan unsur ini lebih unggul dari semua pil suci, pemulih energi, dan obat-obatan berharga. Saat ini 5 orang yang terdiri dari Kinde, Feng Yuxi, Su Yuan, Qin Feng, dan Qin Sheng sedang berkumpul di sebuah halaman rumah kecil di mansion Pangeran Yu. Ada salju tebal kemarin sehingga atap dan pepohonan di rumah halaman ini ditutupi sepenuhnya dengan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya. Dunia sekarang menjadi hamparan salju putih yang sangat luas. Bahkan ada sedikit rasa dingin di udara. Ayah, Paman Feng, Paman Su, kakak laki-laki kedua, ada sesuatu yang harus aku katakan padamu. Wajah Kinyu memiliki senyum yang samar dan tenang, tetapi nadanya tampak agak serius. Karena dia telah mengumpulkan begitu banyak orang sekaligus, dia pasti punya masalah penting untuk ditangani. Kinde dan yang lainnya bisa tahu dengan cepat. Gur, beritahu kami semuanya tentang itu, Kinde berkata sambil tersenyum. Saya telah hidup begitu lama, melihat segalanya dan mengalami banyak situasi hidup atau mati, jangan terlalu mengkhawatirkan kami. Dia ingin sedikit melonggarkan Kinyu. Ayah, masalah ini sama sekali tidak terlalu buruk, tepatnya ketika saya pergi ke rumah abadi terakhir kali saya memperoleh harta karun. Harta ini sangat berharga, itu didambakan oleh orang lain. Su Yuan berkata perlahan. Ya, saya mendapatkan lukisan tinta cuci. Lukisan ini terkait dengan rahasia yang sangat penting sehingga dapat membuat semua makhluk abadi dan iblis lepas gila, termasuk ahli kesusahan ke-12. Kinyu berkata sambil tersenyum paksa. Sekarang dia menemukan lukisan tinta cuci sebagai semacam beban. Jika Damai Enji dan Yanmo merahasiakannya, tentu dia tidak akan berada dalam bahaya. Namun ketika dia dan Yanmo bertukar informasi beberapa hari yang lalu, Yanmo mengatakan kepadanya dengan sangat lugas bahwa dia telah memberikan lukisan tinta ke klan naga. Jadi situasinya menjadi sangat buruk. Kesengsaraan ke-12 kehilangan yang abadi dan iblis yang lepas. Feng Yuxi kaget. Sekarang dia baru mencapai tahap Yuanyi sehingga kesengsaraan ke-12 kehilangan keabadian dan setan lepas adalah makhluk legendaris yang tak tertandingi di matanya. Kinyu mengangguk karena frustrasi, masalahnya agak merepotkan. Su Yuan mengerutkan kening. Ketika musuh jauh lebih kuat dari pihaknya, semua strateginya tidak berguna. Tetapi Su Yuan tidak tahu sama sekali bahwa Kinyu memiliki 3 kartu truf sehingga pada dasarnya dia tidak takut pada para ahli ini. Ini merepotkan Kinde juga mengerutkan kening. Saat ini Qin Feng dan Qin Sheng agak tertekan juga. Benar Xiao Yu, apa level dari paman Lan seniornya itu? Su Yuan tiba-tiba berkata. Kinyu berkata sambil tersenyum, paman, Lan benar-benar lebih unggul dari kesusahan abadi ke-12. Kakak kedua Qin Sheng sekarang tersenyum Xiao Yu. Kalau begitu masalah ini sederhana. Dengan paman Lan senior itu di sini seharusnya tidak ada bahaya besar. Memang akan begitu jika dia masih di sini. Tapi dia sudah pergi, dia tidak lagi di dunia fana. Kinyu berkata sambil menggelengkan kepalanya. Tidak lagi di dunia fana. Feng Yuxi berkata dengan takjub, mungkinkah paman Lan senior adalah kesusahan ke-12 yang hilang abadi dan sekarang dia telah melampaui penghalang terakhir untuk menjadi keabadian emas level 1 dan karena itu telah naik. Sebelumnya selama obrolan Yu dengan Feng Yuxi di mansion Pangeran Yu, dia memberitahu Feng Yuxi semua yang dia ketahui tentang keabadian lepas, keabadian standar dan keabadian emas. Kalau tidak mengingat statusnya,
Feng Yuxi tidak akan bisa mengetahui hal-hal ini. Naik? Ya, bisa dibilang begitu. Bagaimanapun, Paman Lan tidak akan kembali ke sini. Qin Yu tidak tahu bagaimana menjelaskan sehingga dia hanya bisa memberikan jawaban yang tidak jelas. Senior Paman Lan tidak lagi di sini, lalu Qin Sheng bergumam dengan cemberut. Qin Yu berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, ayah saya meminta Anda semua untuk datang ke sini pasti tidak membuat Anda khawatir tentang hal-hal ini." Sebelumnya 4 orang abadi yang lepas dari kuil Kingsu di benua Tenglong pernah menyerang menara Stellar saya. Akhirnya mereka dihentikan oleh Paman Lan. Menyadari bahwa formasi bintang surgawi Agung Stellar Tower tidak cukup kuat, dia mengubahnya sedikit. Sekarang formasi bintang surgawi besar, bahkan tidak bisa dipatahkan oleh kesusahan ke-12 yang hilang. Suang Song memberitahunya tentang masalah ini setelah formasi diperbaiki. Di masa lalu formasi bintang surgawi besar hanya bisa menahan serangan kesusahan ke-8 yang paling banyak hilang. Setelah diubah oleh Paman Lan, formasi tersebut menyerap energi suci alami untuk menjadi formasi ilusi pertahanan yang menakutkan. Sekarang, bahkan kesusahan ke-12 yang abadi bisa melupakan tentang membobolnya. Yuwer, maksudmu kami kini sudah menemukan jawabannya. Ya, ayah, saya ingin Anda semua pergi ke Menara Stellar dan tinggal di sana untuk jangka waktu pertama. Pokoknya pemandangan di sana lumayan bagus juga. Jika saya menebak dengan benar, awan badai akan mengamuk di benua Tenglong selama periode ini. Ketika saatnya tiba, bahkan benua Qianlong mungkin akan menjadi kacau juga. Qin Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Qinde tersenyum, saya tidak keberatan. Saya sudah menjadi seorang fusionis, jadi waktu saya tidak terbatas. Tentu saya tidak peduli dengan periode itu. Tapi aku mengkhawatirkan Senger. Qin Sheng menatap Qin Yu dengan senyuman yang dipaksakan sia. Yu bawa ayah, kakak laki-laki, Paman Feng dan Paman Su ke Menara Stellar dulu. Aku adalah kaisar dinasti Qin, bagaimana aku bisa pergi sesuka hati? Qin Yu juga memahami alasan ini. Tapi dia sudah bersiap untuk ini. Kakak kedua rumah Gunung Lei milikku itu terbuat dari biji yang sangat langka. Pertahanannya sangat luar biasa dan itu juga memiliki formasi pertahanan. Lei Wei menempati Mountain House dari beberapa biji kelas atas yang dia kumpulkan saat menjelajahi alam semesta, jadi tentu saja pertahanannya tinggi. Kakak kedua, kamu segera membangun ruang bawah tanah di belakang rumah peristirahatanmu. Saya akan menempatkan Lei Mountain House di sana. Jika Anda menemui bahaya bersembunyi di Lei Mountain House, setidaknya kau akan aman di sana. Qin Yu berkata dengan serius. Sekarang dia sudah memiliki rumah abadi Qin Yu yang jauh lebih unggul dari rumah Gunung Lei dalam hal pertahanan dan dalam hal lainnya. Jadi cocok baginya untuk meninggalkan rumah Gunung Lei di dalam istana kekaisaran. Ayah, aku akan segera mengatur seseorang untuk membawamu dan yang lainnya ke Menara Stellar. Tapi aku berniat pergi ke Laut Astral Cottage untuk berlatih. Jika ada masalah yang muncul, Anda dapat memberitahu saya tentang hal itu melalui pemancar, Qin Yu berkata dengan serius. Dia memutuskan untuk memasuki Chaotich Astral Ocean untuk berlatih sejak lama. Sekarang jiwanya telah mencapai tahap akhir Duji dan bahkan diambang mencapai tahap Dacheng, tetapi kekuatannya hanya di tahap planet. Untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat, dia bermaksud untuk membunuh Froblast dan memperbaiki Nidance mereka. Meskipun Chaotich Astral Ocean berbahaya, Qin Yu tidak takut akan hal itu. Dia memiliki Qin Yu Immortal Mansion, sebuah rumah abadi yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Niang. Tidak hanya memiliki pertahanan yang sangat tinggi berkat seluruhnya terbuat dari biji suci unsur. Itu juga dipertahankan oleh formasi yang sangat tangguh dan mantra yang membatasi. Pada saat itu Kaisar Abadi Niang berkata bahwa dia akan menghapus formasi ofensif yang tangguh dan mantra ofensif, hanya menyisakan mantra pembatas defensif. Namun ini sudah cukup untuk Qin Yu. Mungkin bahkan keabadian emas tidak bisa mematahkan mantra pembatas pertahanan yang diatur oleh Kaisar Abadi Niang, apalagi yang abadi. Bagaimanapun ini adalah rumah seorang kaisar abadi. Oleh karena itu rumah abadi Qin Yu ini dapat dianggap sebagai tempat tinggal yang menyelamatkan jiwa. Selanjutnya Qin Yu juga memiliki boneka pedang abadi. Meskipun dia hanya memiliki satu bagian dari batu suci berelemen kelas atas, bagaimanapun juga dia dapat melepaskan kekuatan abadi emas level 1. Harus diketahui bahwa ini adalah pedang abadi yang pelanggarannya lebih kuat daripada jalur latihan lainnya.
Setelah memerintahkan bawahannya untuk membawa orang-orang seperti ayahnya ke Solar Tower dan memberikan Lei Mountain House kepada saudara kedua Kinseng untuk digunakan, Qin Yu sendiri mengendarai senjata abadi kelas menengahnya bergegas menuju Chaotich Astral Ocean dengan sangat cepat sendirian. Di Chaotich Astral Ocean, ombaknya setinggi langit dan energi suci alaminya sangat kacau. Berdiri di atas pedang terbang yang ditransformasikan dari sikat tulisannya, Qin Yu menembus ombak yang menjulang tinggi. Berbagai Frobas menyeberang dengan kecepatan sangat tinggi di kejauhan. Dia pada dasarnya tidak akan menargetkan Frobas yang belum mencapai tahap Duji ya. Frobas tahap Duji, Qin Yu telah melihat kepiting keperakan besar di kejauhan. Mata merah darah itu menatapnya. Frobas kepiting ini sepertinya tidak memperhatikan ancaman yang dia tunjukkan padanya. Fusionis bersiaplah untuk mati. Setelah mencapai tahap Duji tengah, kepiting cukup cerdas untuk berbicara seperti orang pada umumnya. Aku belum memutuskan untuk beraksi, tetapi kamu sudah ingin membunuhku. Qin Yu tidak bisa menahan senyum. Tepat setelah itu seluruh tubuhnya menembak kepiting keperakan itu seperti seberkas cahaya dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada awalnya, dia seperti seberkas cahaya hitam, tetapi setelah beberapa saat dia berubah menjadi api ungu. Ah, api surga. Wih, Frobas kepiting itu tidak memiliki waktu untuk melarikan diri sama sekali karena segera dikelilingi oleh bidang api surgawi. Sebuah nidan kemudian jatuh ke tangan Qin Yu. Pada saat itu bahkan Damayan Jin hanya bisa menahan 2 atau 3 api surgawi. Jadi sekarang bagaimana mungkin seorang Frobas tingkat Duji tengah dapat melarikan diri dari Heavenly Flame Field? Seorang ahli yang sebanding dengan Immortal Emperor Ni yang seperti Lord of Black Flame memang tangguh. Energi api di dalam cincin penguasa api hitam miliknya ini sangat kuat. Sayang aku terlalu lemah, jadi aku hanya bisa menarik sebagian kecil darinya menciptakan Heavenly Flame Field dengan jarak 2 hingga 3 meter. Qin Yu melihat Lord of Black Flame sering dan tersenyum. Dia kemudian segera terus maju seperti seberkas cahaya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.